Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Cahya dengan NIM 2507774 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang terindeks Scopus Q1 berjudul The Number of P Verticals in a Matrix with Maximum Nullity. Artikel ini ditulis oleh Rosario Fernandez dan Hendrik F. Da Cruz dan dipublikasikan pada tahun 2018 di jurnal Linear Algebra and its Application, volume 547, halaman 168 hingga 182. Jurnal ini adalah jurnal Q1 Scopus di bidang Algebra and Number Theory dan Discrete Mathematics and Combinatorics. Mengapa artikel ini penting untuk kita? Karena artikel ini secara langsung membahas konsep-konsep inti dalam aljabar linear seperti matriks simetris, nilai eigen, nullity, dan submatriks utama, serta menghubungkannya dengan struktur graf. Ini sangat relevan dengan mata kuliah aljabar linear yang kita pelajari. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan fundamental dalam aljabar linear dan teori graf. Apa hubungannya antara struktur sebuah pohon atau tree dengan sifat-sifat matriks yang bersesuaian dengannya? Di sini kita memiliki sebuah pohon, sebut saja T dengan N simpul atau titik dari pohon ini. Kita bisa membentuk himpunan yang disebut ST. Himpunan ini berisi semua matriks simetris real berukuran N kali N, yang pola ketidakpolaannya mengikuti struktur pohon T. Artinya, di luar diagonal, matriks ini hanya punya entry tak nol jika ada sisi yang menghubungkan dua simpul. Salah satu sifat penting dari sebuah matriks adalah nullity atau dimensi ruang nol. Dalam konteks nilai eigen, nullity adalah multiplisitas dari nilai eigen nol dari matriks tersebut. Penelitian ini fokus pada nullity maksimum yang mungkin dicapai oleh matriks dalam ST. Nullity maksimum ini dinotasikan dengan MT. Lalu, apa yang dimaksud dengan P vertex? Misalkan kita punya matriks A di dalam ST. Kita hapus baris dan kolom ke-1 dari matriks A. Dan kita sebut matriks baru ini A1I. Jika nullity dari AI ternyata satu lebih besar dari nullity matriks asli A, maka simpul ke I pada pohon T disebut sebagai P vertex. Secara matematis, ini ditulis sebagai nullity dari AI sama dengan nullity dari A ditambah 1. Pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah berapa banyak P vertex yang bisa dimiliki oleh sebuah matriks dengan nullity maksimum, dan apakah semua jumlah di antaranya mungkin terjadi? Sekarang kita bahas metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan pembuktian matematis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penulis menganalisis nullity dari matriks simetris real dan submatriks utamanya. Nullity adalah dimensi ruang nol yang juga sama dengan multiplisitas nilai eigen nol. Kedua, mereka mendefinisikan P vertex sebagai simpul yang ketika dihapus beserta baris dan kolom yang bersesuaian, nullity matrix meningkat tepat 1. Ketiga, mereka menentukan batas bawah dan batas atas untuk jumlah P vertex dalam matriks dan nullity maksimum. Ini dilakukan dengan menurunkan teorema dari sifat-sifat nullity dan struktur pohon. Keempat, mendapatkan batas tersebut, mereka membuktikan sebuah teorema eksistensi. Teorema ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat P yang terletak di antara batas bawah dan batas atas, pasti ada sebuah matriks E di dalam ST yang memiliki dua sifat sekaligus. Pertama, nullity-nya tepat dengan MT, yaitu nullity maksimum. Kedua, jumlah P vertex-nya tepat sama dengan B. Dengan kata lain, penelitian ini membuktikan bahwa semua nilai dalam rentang yang diizinkan benar-benar dapat tercapai. Nah, diperoleh hasil pertama, penulis berhasil menemukan batas bawah dan batas atas yang pasti untuk jumlah P vertex pada matriks dengan nullity maksimum. Batas ini bergantung sepenuhnya pada struktur pohon T. Hasil kedua, dan ini yang paling penting, mereka membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat B di antara batas bawah dan batas atas tersebut, selalu ada matriks E yang memenuhi dua kondisi. Kondisi pertama,
Matriks M memiliki nullity maksimum, yaitu MT. Kondisi kedua, matriks M memiliki tepat B buah p-vertex. Artinya, jumlah p-vertex tidaklah tetap. Jumlah ini bisa bervariasi dalam rentang tertentu, dan semua nilai rawan dalam rentang tersebut memang dapat diwujudkan oleh suatu matriks tertentu. Jelasnya, kita bisa bayangkan sebuah pohon sederhana, misalnya pohon dengan 4 simpul. Penelitian ini menjamin bahwa jika batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 5, maka pasti ada matriks dengan nullity maksimum yang memiliki 2 p-vertex. Ada juga yang memiliki 3, 4, dan 5 p-vertex. Ini adalah temuan yang signifikan karena memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara nullity maksimum dan struktur p-vertex pada matriks yang bersesuai dengan pohon. Dari hasil penelitian ini, ada 3 kesimpulan utama. Pertama, penelitian ini berhasil menentukan rentang jumlah p-vertex yang mungkin terjadi pada matriks dengan nullity maksimum untuk graf berbentuk pohon. Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa semua nilai dalam rentang tersebut dapat dicapai, jadi tidak ada celah di antaranya. Ketiga, hasil ini memperluas pemahaman kita tentang hubungan antara struktur graf, dalam hal ini pohon, dengan sifat aljabar dari matriksnya, terutama nullity dan p-vertex. Ini menjadi salah satu fondasi dalam pemecahan inverse eigenvalue problem for a graph atau IEPG. Korelasi mata kuliah aljabar linear dengan artikel ini adalah artikel ini memuat banyak konsep yang sudah kita pelajari di kelas. Pertama, konsep matriks simetris real. Matriks A yang diteliti adalah matriks simetris real, dan ini merupakan topik dasar dalam aljabar linear yang kita pelajari. Kedua, nullity. Nullity adalah dimensi dari ruang nol yang nilainya sama dengan n dikurangi rank matriks. Konsep ini adalah inti dari pembahasan dalam artikel ini. Ketiga, prinsipal submatrix atau submatrix utama AI yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom ke-1 adalah sebuah submatrix utama. Ini adalah operasi dasar dalam matriks yang kita pelajari. Keempat, nilai eigen nullity tidak lain adalah multiplikasitas dari nilai eigen 0. Jadi konsep nilai eigen di sini digunakan secara intensif di sini. Kelima, rank dan dimensi. Hubungan antara nullity dan rank, yaitu nullity sama dengan n dikurangi rank, digunakan untuk menganalisis matriks. Terakhir, semua ini menunjukkan bahwa aljabar linear tidak hanya tentang perhitungan matriks, tetapi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk memecahkan masalah dalam struktur diskrit seperti teori graf. Disitulah letak relevansinya dengan mata kuliah kita. Kesimpulan akhir dari presentasi ini adalah artikel The Number of P-Vertex in a Matrix with Maximum Nullity berhasil menjawab pertanyaan tentang jumlah p-vertex pada matriks dengan nullity maksimum untuk graf pohon, dan membuktikan bahwa semua nilai di antara batas-batasnya dapat dicapai. Artikel ini menunjukkan bahwa aljabar linear, khususnya konsep matriks, nilai eigen, nullity, dan submatriks memiliki peran penting dalam memahami struktur graf dan menyelesaikan masalah-masalah dalam inverse eigenvalue problem. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.